Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pamulang ingin mempresentasikan tugas kelompok mata kuliah kami Ekonomi Internasional yang berjudul Sistem Moneter Internasional. Kelompok kami terdiri dari satu Erlan Sapanjanom, yaitu saya sendiri, lalu ada Roni Hutauruk, Adi Yahya, Sopul Caki, Muhammad Arisandi, Nur Fitriani, Putri Febriani, Astria Nur Elita Ramasanti, Tri Hikmah Sumawati, Ersa Yolanda, dan Siti Ayu Arfiana. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem moneter internasional menunjukkan perangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan intervensi global. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersa Yolanda. Saya akan menjelaskan tentang standar emas. Konsep dari standar emas adalah penggunaan mata uang emas sebagai media pertukaran, sebagai satuan pengukuran, dan sebagai alat menyimpan nilai. Kegiatan ini sudah dilakukan sejak zaman kuno. Namun, fenomena volume perdagangan yang kian meningkat mendorong adanya permintaan atas sarana yang lebih mudah untuk mendanai dan menyokong perdagangan internasional. Maka standar emas hadir guna mengatur dan mendorong pemerintah agar sepakat untuk menukar uang kertas mereka menjadi emas dengan suatu kurs yang tetap. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kelebihan dari standar emas. Kelebihan dari standar emas yang pertama adalah nilai tukar emas stabil, sehingga mengurangi risiko ketidakpastian dan mendorong volume perdagangan internasional. Kelebihan yang kedua adalah standar emas secara otomatis menyeimbangkan antara defisit dan surplus. Contohnya, ketika negara A membayar hutang kepada negara B, otomatis emas negara A berkurang, berarti uang negara A juga berkurang. Bila uang berkurang, maka harga akan turun dan menyebabkan produksi ekspor bertambah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Yahya, saya akan melanjutkan kelebihan standar emas. Sebaliknya, di negara B terjadi penambahan emas. Adanya penambahan emas akan menambah uang. Penambahan uang akan berakibat kenaikan harga. Dengan demikian akan lebih menguntungkan bila negara B mengimpor barang dari negara A. Maka negara B akan mengimpor barang dengan membayar emas dari negara B. Dengan cara seperti inilah ekonomi akan berjalan. Selanjutnya, kekurangan standar emas. 1. Negara yang mengeluarkan emas akan menghadapi masalah pengangguran, sementara negara yang menerima emas akan menghadapi inflasi. Ini merupakan konsekuensi yang diterima standar emas. Kedua, ekonomi berjalan baik jika cadangan emas banyak. Bagi negara penghasil emas, hal ini tidak menjadi masalah. Yang mengalami masalah adalah negara bukan penghasil emas. Pada akhirnya, ketika emas yang ada tidak cukup untuk semua transaksi, maka terjadi krisis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama saya Sopul Hakim dari kelompok 3 akan mencoba mempresentasikan sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ternyata tidak dapat berjalan secara otomatis. Di negara-negara maju, pengaruh masuknya emas terhadap peredaran uang menjadi terbatas. Masuknya emas tidak otomatis menjadikan naiknya impor. Sifat otomatis ini hanya bisa berlaku di negara berkembang yang tergantung pada emasnya. Pada akhirnya, ada negara yang memiliki emas dan ada negara yang tidak memiliki emas atau kehabisan emas. Sistem Bretton Woods pada tahun 1944 sampai dengan 1976 adalah sebuah sistem perekonomian dunia yang dihasilkan dari konferensi yang diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Konferensi ini
merupakan produk kerjasama antara Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki beberapa fitur kunci yang melahirkan dua institusi keuangan dunia atau Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Assalamualaikum, nama saya Nur Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari sistem Bretton Woods. Sistem Bretton Woods dibentuk dalam rangka menyelesaikan pertarungan yang terjadi antara otonomi yang dimiliki oleh domestik dan stabilitas internasional. Namun dasar yang terdapat dalam sistem otonomi kebijakan nasional, nilai tukar tetap, dan kemampuan untuk mengubah mata uang satu sama lain saling bertolak belakang. International Monetary Fund. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF adalah organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam mengatur sistem finansial global dan menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya untuk membantu masalah-masalah keseimbangan neraca keuangan masing-masing negara. Salah satu misinya adalah membantu negara-negara yang mengalami kesulitan ekonomi yang serius, dan sebagai imbalannya negara tersebut diwajibkan melakukan kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya privatisasi badan usaha milik negara. Perkenalkan, saya Tri Hikmat Sukamawati. Saya akan menjelaskan tentang World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia merupakan institusi keuangan yang semula bernama International Bank for Reconstruction and Development yang didirikan bersama-sama dengan institusi dana moneter internasional pada konferensi Bretton Woods tahun 1944. Tujuan dari dibentuknya Bank Dunia adalah 1. Membantu negara-negara anggota dalam hal pembangunan rekonstruksi, 2. Meningkatkan investasi swasta asing dalam lingkup peningkatan garansi atau partisipasi dalam peminjaman dan investasi jenis lain yang dibuat oleh investor swasta, 3. Menyediakan di bawah keadaan tertentu keuangan yang diperuntukkan bagi tujuan produktif. Saya Rauni Tauruk akan menjelaskan tujuan dibentuknya Bank Dunia, diantaranya meningkatkan keseimbangan pertumbuhan jangka panjang dalam perdagangan internasional dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Selanjutnya, mengatur kebijakan dasar dalam rangka memberikan prioritas kepada proyek yang memiliki lebih banyak nilai, manfaat, dan kepentingan. Selanjutnya, operasi yang bertujuan untuk efek investasi internasional. Beberapa cara yang dilakukan pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing, diantaranya sistem kurs tetap, di mana valuta asing ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam setiap transaksi. Namun, pihak bank tidak dapat merubah kurs sendiri sebab adanya keterkaitan dengan pemerintah. Perkenalkan, nama saya Astria Nur Elita. Di sini saya akan menjelaskan sistem penetapan kurs valuta asing. Kurs mengambang mengacu pada sistem nilai tukar di mana penawaran permintaan di pasar valuta asing menentukan harga mata uang suatu negara. Kurs mengambang terkendali merupakan kombinasi dari kurs tetap dengan kurs mengambang. Euro merupakan mata uang yang dipakai di 18 negara anggota Uni Eropa. Secara giral, mata uang ini mulai dipakai sejak tanggal 1 Januari 1999, tetapi secara fisik baru dipakai pada tanggal 1 Januari 2002. Terima kasih. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu atau biasanya 1 tahun. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Adapun tujuan neraca pembayaran. Yang pertama, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara perdagangan internasional. Kedua, memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi pembayaran internasional. Ketiga, membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Keempat, merupakan alat untuk mengukur berapa besar utang dan piutang negara terhadap luar negeri. Kelima, merupakan alat untuk mengukur
struktur, dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Keenam, mengukur keadaan perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara. Perkenalkan, nama saya Putri Febriani. Saya akan menjelaskan SDR adalah cadangan devisa internasional yang diciptakan sejak tahun 1969 sebagai tambahan cadangan devisa negara-negara anggota IMF. SDR adalah semacam uang giral internasional yang bisa diciptakan sesuai dengan kebutuhan. Nilai SDR dikaitkan dengan sejumlah mata uang utama dunia dengan tujuan agar nilai cukup stabil. Yang pertama adalah sistem emas tahun 1870 sampai 1914. Muncul pada tahun 1870, di mana pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Yang kedua adalah zaman Bretton Woods. Dalam perjanjian Bretton Woods terbentuk dua badan internasional, yaitu International Bank of Reconstruction and Development yang sekarang dikenal dengan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Arfiana. Pembahasan selanjutnya adalah sistem penetapan kurs mata uang bisa dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah kurs tetap atau fixed exchange rate, yang kedua adalah kurs mengambang atau floating exchange rate, yang ketiga adalah kurs mengambang terkendali atau managed floating rate. Kesimpulannya adalah sistem moneter internasional adalah suatu perangkat kebijakan, institusi, praktisi, regulasi, mekanisme yang menentukan tingkat di mana mata uang satu ditukarkan dengan mata uang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.